Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan mengulas hasil pekerjaan saudara terkait dengan pengembangan kompetensi dasar menjadi indikator dan materi. Ya. Saya akan fokuskan pembahasan kita pada pengembangan kompetensi dasar menjadi indikator. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa indikator adalah penanda ya, penanda akan tercapainya sebuah kompetensi dasar. Jadi sebuah kompetensi dasar itu pastilah memiliki tujuan utama. Tujuan utama. Nah, untuk menuju tujuan utama itu dibutuhkan penanda ya akan tercapainya tujuan utama tersebut. Nah, penanda itu yang dinamakan dengan indikator. Sebagai contoh yang sederhana, ketika saudara, ini hanya sebuah analogi saja ya, ketika saudara dalam perjalanan ya, misalnya Anda dari UNES misalnya menuju ke sebuah kota misalnya Kudus gitu ya, ketika saudara sampai di Simpang 5 ya katakanlah, maka Simpang 5 itu menjadi indikator yang pertama akan ketercapaian tujuan utama Anda, yaitu Kota Kudus. Kemudian ketika saudara sudah sampai di Kota Demak, maka Demak menjadi indikator kedua, gitu. Selanjutnya, ketika saudara sudah sampai di gerbang perbatasan ya, antara Kota Kudus dan Kota Demak, maka itu menjadi indikator ketiga. Setelah itu, Anda sampai di tujuan utama Anda, yaitu Kota Kudus. Nah, itu adalah analogi ya, ketercapaian sebuah tujuan pembelajaran yang utama. Nah, baik, langsung saja kita ulas. Ini ada salah satu contoh tugas yang diunggah oleh mahasiswa, akan kita kupas ya. Di sini 3.1 ya, kompetensi dasar ini untuk kelas 8 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar 3.1 karena ini 3 ya, berarti ini aspek pengetahuan. Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan motivasi yang didengar dan dibaca. Baik, ini berarti lingkup kompetensinya adalah mengidentifikasi ya, ini sudah jelas. Lalu jenis teksnya ya atau ruang lingkupnya adalah teks berita, ini sudah betul ya. Lalu indikator. Nah, indikator. Pada pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan untuk indikator memang ada beberapa strategi, misalnya hierarkial, pengelompokan, prosedural, kemudian campuran ya, kita lihat di sini. Untuk kompetensi dasar mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, maka goal atau tujuan utamanya adalah maka siswa mampu mengidentifikasi seluruh unsur-unsur teks berita. Ya, maka indikator yang pertama mengidentifikasi unsur 5W dan 1H ya. Ini berkaitan dengan unsurnya ya, unsur substansial ya. 5W dan 1H, mulai dari apa, mengapa, ya, kapan, dan sebagainya. Kemudian mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam teks. Ya, jadi mulai dari substansinya, yang kedua adalah kebahasaannya. Kemudian mengidentifikasi berita lisan yang didengar. Nah, ini mengidentifikasi berita lisan yang didengar ini agak rancu. Ya, mengapa agak rancu? Karena ini tidak jelas apa yang diidentifikasi. Ya, kalau yang pertama, apa yang diidentifikasi jelas, yaitu 5W dan 1H. Yang kedua, apa yang diidentifikasi sudah jelas pula, yaitu aspek kebahasaan. Yang ketiga, mengidentifikasi berita lisan yang didengar. Ini tidak jelas apa yang diidentifikasi. Ya. Nah, begitu ya. Jadi ini untuk indikator di sini kurang tepat ya. Nah, kalau dua indikator ini sudah tepat. Kemudian untuk KD 4.1, menyimpulkan isi dari berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Kompetensinya menyimpulkan, sudah betul ya. Kemudian indikator ya. Oh iya, yang tadi indikator harus menggunakan kata kerja operasional atau kata kerja yang bisa diukur.
Ini mengidentifikasi sudah betul semua ya, sudah bisa diukur semua. Kemudian ini menggunakan menyimpulkan ya. Kalau dilihat dari kata kerja operasionalnya sudah betul ya, menyimpulkan itu bisa diukur dan itu operasional ya. Tapi apakah indikator ini tepat? Nah, ini yang perlu kita bahas ya. Kita lihat dulu untuk kompetensi dasarnya, menyimpulkan isi dari berita. Nah, ini tujuan utamanya adalah siswa mampu menyimpulkan isi dari sebuah berita. Nah, lalu indikatornya apa? Sebelum akhirnya siswa itu sampai pada tujuan akhirnya, yaitu menyimpulkan isi dari berita, seharusnya ada nih langkah-langkah ya. Kalau yang indikator yang di sini tadi dikembangkan secara apa? Pengelompokan ya, secara pengelompokan. Jadi yang pertama mengidentifikasi unsur substansial teks ya kan, 5W dan 1H. Yang kedua mengidentifikasi unsur kebahasaannya ya. Yang ketiga mungkin bisa mengidentifikasi struktur ya, struktur sebagai bagian dari unsur-unsur teks berita ya. Mungkin yang pertamanya struktur, yang pertama lead dan sebagainya gitu ya. Nah, ini berarti pengembangan indikator ini menggunakan strategi pengelompokan. Nah, kalau menyimpulkan biasanya menggunakan strategi prosedural ya, menggunakan strategi prosedural. Jadi tahapan-tahapan yang dilaksanakan sebelum akhirnya siswa mampu menyimpulkan. Apa sih ya tahapan sebelum akhirnya siswa mampu menyimpulkan ya? Yang pertama untuk kegiatannya membaca pasti ya kan. Misalnya teks berita dalam bentuk tertulis, pasti siswa tahapannya adalah membaca. Kalau teks berita dalam wujud lisan, pasti siswa tahapannya adalah mendengarkan ya. Tapi membaca dan mendengarkan itu bukan kata kerja operasional, maka tidak bisa dimasukkan dalam indikator ya. Untuk indikator ini berarti apa nih ya? Akhirnya siswa sampai menyimpulkan. Dan kalau dilihat dari tahapannya, pertama misalnya dalam bentuk teks berita dalam bentuk tertulis ya. Pertama membaca kan. Yang kedua, siswa harus menemukan hal-hal yang penting atau pokok-pokok berita ya. Pokok-pokok berita. Yang kedua, siswa setelah mengetahui hal-hal penting atau pokok-pokok berita, apa yang perlu siswa lakukan agar siswa bisa menyimpulkan ya. Tahu hal penting, kemudian apa lagi ya? Misalnya, siswa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan isi berita. Yang ketiga, baru siswa mampu untuk menyimpulkan. Jadi itu indikatornya dikembangkan secara prosedural ya. Jadi tidak serta-merta langsung bisa menyimpulkan isi teks berita. Begitu. Ya, ini menelaah unsur-unsur, ini sudah relatif betul. Nah, kemudian 4.2, menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi ya. Atau istilah lainnya adalah siswa menulis teks puisi. Nah, yang pertama siswa menulis teks puisi. Siswa menulis teks puisi ini bukan ya. Jadi kalau menulis biasanya strateginya menggunakan strategi prosedural. Hingga akhirnya siswa mampu menulis teks puisi, siswa butuh langkah-langkah apa saja gitu ya. Nah ini sebenarnya bisa saudara lihat di Salindia yang lalu ya. Saya coba untuk membagikan layar yang lain. Ya. Sudah? Baik. Ya, di sini ya, menyajikan data atau gagasan. Nah, ini nama lainnya adalah menulis teks deskripsi. Ya, menulis. Jadi menyajikan teks deskripsi secara tertulis ini, menulis ini adalah goal akhir atau tujuan akhir, bukan yang pertama gitu ya. Karena ini dikembangkan secara prosedural. Nah, sebenarnya saudara bisa pula mengadaptasi dari langkah-langkah kegiatan menulis, yaitu yang pertama pra penulisan, yang kedua penulisan, yang ketiga adalah penyuntingan. Boleh menggunakan itu. Boleh juga menggunakan ini ya, mulai dari tahapan menentukan topik ya, kemudian menentukan isi,
menyusun kerangka teks, mengorganisasikan teks, sampai menyajikan teks. Jadi kalau puisi, yaitu menentukan ide dari sebuah puisi, ya, kemudian menentukan isi puisi. Kalau menyusun kerangka boleh, ya, nanti tinggal dikembangkan dalam bentuk larik, ya, mengorganisasikan larik dan menulis puisi, begitu ya. Untuk tugas selanjutnya, saudara masih dengan tugas yang sama, ya, berdasarkan ulasan ini, saya harap saudara mendapatkan tambahan ya pengetahuan, dan jangan lupa untuk menyimak paparan materi dengan sebaik-baiknya. Silakan cek di Elena Saudara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.